artinya yang masa sedang, yaitu masa sedang. Wal madi dan masa yang sudah lewat, wabil istiqbali dan masa yang akan datang. Nah inilah yang dinamakan dengan fi'il, karena fi'il dalam ilmu nahwu adalah yaitu suatu peristiwa, suatu hadas yang terikat dengan waktu, yaitu waktu yang sudah lewat, waktu yang sedang atau waktu yang akan datang. Kalau hadas itu tidak terikat oleh waktu, itulah masdar. Tidak terikat oleh waktu, dia hanya mengungkap nama suatu kejadian. Amma ta'alluqu bil hali, adapun hubungannya itu si rasa sakit dengan waktu yang sedang, pabit tarki lidzambi, maka dengan sebab meninggalkan dosa, alladzi kana mulabisan, yang adalah dia yang mulabisan, yang terus-menerus kayak pakaian tidak pernah terbuka. Wa amma bil istiqbal, dan adapun kalau dia berhubungan itu si rasa sakit dengan yang masa akan datang, pabil azmi, maka dengan azam. Artinya dengan sebab penyesalan itu adalah timbul karena adanya rasa sakit yang terjadi pada masa lalu, kemudian dirasakan sampai pada saat ini misalnya, kemudian sebab itu dia berencana ala tarki dzambi, atas meninggalkan dosa al-mupawwiti lil mahbubi, yang menyebab luputnya apa yang dia cintai, ila akhiril umri, sampai kepada akhir umur. Sampai pada umur terus dia akan berusaha untuk tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan itu. Dia berencana tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia dosa, dan dosa itu menyebabkan luput apa yang dia inginkan, apa yang dicintai. Misalnya kita ingin usul kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru semakin kita berusaha untuk mendekat kepada Allah taala, tetapi kita tidak berusaha untuk membersihkan diri, maka Allah semakin menjauh. Karena apa? Karena Allah tidak suka terhadap kotoran-kotoran yang ada dalam jiwa kita. Maka satu-satunya jalan kita harus bersihkan dengan bertobat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa amma bil madi, dan adapun dengan masa yang lalu, fabi talaqi ma fata, maka dengan menjumpai apa yang sudah lewat, apa yang sudah luput itu, bil jabri, yaitu dengan menampol, wal qada'i, dan dengan mengqada. Misalnya dosa ini disebabkan oleh karena meninggalkan kewajiban atau kewajiban-kewajiban yang mungkin tidak sempurna kita lakukan. Kita merasa berdosa, kita menyesal ketika kita muhasabah, saya kemarin kok sholatnya tidak khusyuk-khusyuk, saya kok kemarin zikirnya tak khusyuk, melakukan perbuatan bagus ya bagus, tidak benar, maka kita tampil. Atau kalau memang kita katakan batal total karena kita tidak melakukannya secara bagus, atau karena kita tinggalkan, ya kada. In kana qabilan lil jabri, jika ada dia adalah amal yang menerima untuk ditampal. Al ilmu, maka ilmu yang berkaitan dengan taubat ini, ilmu huwal awwalu, dialah yang pertama. Artinya mengetahui betapa besar bahaya daripada dosa. Wa huwa mutli'u hadhil khairati, dan dialah itu ilmu itu yang melahirkan kebagusan-kebagusan ini. Dialah yang memperlihatkan kepada kita kebagusan-kebagusan. Wa amin biadal ilmi, dan yang saya maksudkan dengan ilmu ini al imanu wal yakin. Iman itu percaya
dan yakin. Yakin nanti kan akan ada yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Ilmu yakin, kemudian ainul yakin dan hakul yakin. Fa'innal imana, maka sungguhnya iman itu apa? Ibaratun anit tasdiqi, ibarat daripada pembenaran. Bi'anna dunuba, dan bahwasanya dosa-dosa itu sumumun muhlikatun, racun-racun yang mematikan. Dosa itulah racun-racun yang mematikan. Jadi percaya dalam hal ini, yakin dalam hal ini adalah adanya suatu keyakinan bahwa dosa-dosa itu merupakan racun yang bisa merusak, yang binasakan. Mungkin pahala kita juga bisa menjadi batal. Wal yakinu, sedangkan yakin ibaratun adalah suatu ibarat anta aku dihadat tasdiqi. Kalau yakin itu adalah ibarat daripada penguat pembenaran ini. Wa intifa isyakki anhu, dan menafikan keraguan-keraguan daripadanya. Nah, jadi berarti yakin itu adalah lebih tinggi daripada iman. Iman itu sebagai suatu pembenaran terhadap apa yang kita percayai. Nah, seperti ini adalah misalnya dosa merupakan racun yang merusak, yang membinasakan akan amal-amal saleh kita, maka akan lebih kuat keimanan kepercayaan kita ini apabila diperkuat dia dengan suatu keyakinan dan keyakinan. Jadi tidak ada lagi ragu-ragu bahwa benar bahwa itu si dosa adalah sumumun muhlikah, yaitu racun-racun yang memisahkan. Wastilauhu alal qalbi, dan berkuasanya atas hati. Fayasmaru, maka menjadi berbuahlah nuru hadal iman, sinar iman ini, maka menjadi berbuah sinar iman ini mahma asraqa alal qalbi, jika dia itu bersinar atas hati. Mahma asraqa alal qalbi narun narbi, manakala atau jika menyala atas hati itu si api penyesalan. Api penyesalan ini terus menjadi-jadi, mengakibatkan nanti iman itu akan terus bersinar. Itu buah daripada penyesalan. Fayata'allamu bihal qalbu haitsu yubsiru bi isyraqi nuril iman. Fayata'allamu bihal qalbu, maka menjadi sakit dengannya hati itu. Haitsu yubsiru, sekira-kira dia melihat bisraqi nuril iman, melihat akan sinar cahaya daripada sinar iman. Annahu sara mahjuban, bahwasanya dia menjadi mahjuban an-mabubi, yaitu terdinding daripada yang ia cintai. Artinya begitu sinar iman ini semakin terang nyalanya, semakin dia mengetahui bahwa dia terdinding daripada sesuatu yang ia cintai, semakin sakit dia, semakin sakit. Maka semakin sakitnya ini yang mendorong dia untuk ingin memadamkan, ingin membersihkan akan hati itu daripada apa yang membuat dia menjadi menyesal, yaitu dosa. Kama yashraqu alaihi nurus syamsi, seperti orang yang menyala, yang bersinar atasnya, yang menyala atasnya nurus syamsi, sinar matahari. Waqad kana fi zulmatin, padahal dia sedang berada di dalam sebuah kegelapan. Fayasta'un nuru alaihi, maka menjadi terkuatlah sinar atasnya, terpancarlah sinar atasnya. Bintisai sahabin,
yaitu dengan terkuatnya sihabin awan-awan, au insyirah hijabin, atau terbukanya dinding. Jadi terpancar sinar itu dia dalam suatu kegelapan. Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya? Karena awan yang menangkap sinar matahari tersebut sudah mulai buyar, atau hijab yang mendinding antara sinar itu dengan dirinya menjadi terbuka. Para mahbubahu, maka dia pun melihat akan yang dia cintai itu. Dia lihat dengan ainul basirah. Waqad asyraqa alal halaki, dan sesungguhnya telah bersinar di atas kebinasaan. Atas aluniradul hubbi, maka menjadi terpancar sinar daripada cinta itu di qalbi, di dalam hatinya. Wa tamba itu tilkan niron, dan menjadi bangkitlah api-api itu bi iradatihi, dengan keinginannya, lil intihadi, untuk bangkit, litadaruki, untuk mendapatkan apa yang dia cintai. Nah, fal ilmu wa nadbu, maka ilmu dan penyesalan, wal qasdu, dan tujuan, al muta'alliqu bitarki, yang berhubungan dengan meninggalkan fil hali wal istiqbali, yaitu pada masa yang sedang dan pada masa yang datang. Artinya keyakinannya yang dia meyakini itu si dosa menimbulkan adanya hijab yang mendinding dia sehingga tidak bisa melihat apa yang dia cintai, itu adalah merupakan satu yang mendorong dia untuk membersihkan diri daripada hijab-hijab itu, baik daripada apa yang sedang ia rasakan atau yang akan terjadi pada masa mendatang yang dikhawatirkan terjadinya. Maka itulah sebabnya ada azam, ada rencana, cita-cita untuk tidak lagi mengulangi apa yang menyebabkan dia mendapatkan dosa. Wa talaqi lil madhi, dan itu menjumpai bagi apa yang pada masa lalu. Salah satu ma'anin murattabatin, yaitu berhubung maksud dengan bagi masa yang lalu, tiga makna-makna yang tersusun fil husuli, pada soal mendapatkan. Ayat laku ismut taubati, maka diumumkan nama daripada taubat ala majmu'iha, atas gabungan daripada yang tiga tadi, yaitu talati maratiba itu. Wa katiran ma yutlaku ismu taubati, dan betapa banyak diitlakkan nama taubat ala makna nadmi, atas makna daripada penyesalan. Taubat itu apa? Penyesalan. Artinya seringkali para ulama mengucapkan taubat itu dengan kata-kata menyesal, sehingga menyesal inilah merupakan inti daripada sebuah pertobatan, karena adanya penyesalan. Kenapa dia menyesal? Karena dia tahu bahwa begitu besar bahaya daripada dosa. Wadi itu atas makna itu penyesalan sendirian, artinya sendiriannya saja. Kata-kata taubat itu sama dengan debu. Wa yuj'alul ilmu kasabiki wal muqaddimati, dan dijadikan ilmu itu seperti apa yang sudah lewat dan apa yang menjadi pendahuluan. Wa tarku katamarati, sedangkan meninggalkan itu bagikan buah. Wa tabi'ul mutaakhiru, wa tabi'il mutaakhirin. Tarku itu meninggalkan itu bagikan buah dan yang mengikuti belakangnya. Artinya bahwa penyesalan ini adalah merupakan pangkal. Nah, kemudian kalau memang dosa itu disebabkan oleh karena dia melakukan sesuatu larangan, maka dia akan tinggalkan
apa yang menyebabkan dia mendapatkan dosa daripada melanggar larangan itu. Kalau memang disebabkan oleh karena dia meninggalkan perintah, maka dia akan menampal dan mengkada apa yang sudah dia tinggalkan daripada kewajiban-kewajiban. Wa bihadzal i'tibari qala alaihi salatu wassalam. Dengan ucapan ini artinya dengan mengatakan bahwa hakikat taubat itu penyesalan. Bersabda Rasulullah SAW, an-nadmu taubatu. Penyesalan itu sendiri adalah taubat. Penyesalan itu sendiri adalah taubat. Idzan kalau begitu, izan atau izan? Izan kalau begitu, berarti tidak ada alif. Iz la yakhlun nadmu an ilmin aujabahu. Karena tidak sunyi taubat itu, tidak sunyi penyesalan al ilmin aujabahu wa asmarahu, daripada ilmu yang mewajibkannya dan yang membuahkannya. Berarti taubat itu sendiri adalah lahir daripada sebuah penyesalan, atau yang namanya taubat itu sendiri merupakan gabungan daripada sebuah penyesalan. Nah, itulah sebabnya dikatakan bahwa antara taubat dan penyesalan itu dalam ilmu mantiq dikatakan umum khusus wajhi. Umum khusus wajhi. Wa an azmin yatba'uhu wa yatluhu, dan daripada azam, cita-cita, rencana yang mengiringi akan dia, yang mengiringi akan nadmun, wa yatluhu, dan mengiringinya. Fayakunun nadmu, maka jadilah penyesalan itu mahfufan bitarfaihi, yaitu diapit dengan dua tepinya, diapit dengan tepinya. Akni tamaratuhu wa muthbiruhu, yaitu buahnya dan yang punya buah. Jadi seolah-olah tangkai dan buah, seolah-olah tangkai dan buah, sehingga penyesalan itu melahirkan azam, azam itulah melahirkan sebuah azam itu lahir daripada sebuah nadmun. Wa bihadzal i'tibari, dan berdasarkan pengucapan ini kila fi hadits taubati, dikatakan pada definisi taubat, innahu zaubanul hasra lima sabaqa minal khata'i. Sesungguhnya taubat itu adalah zaubanu, yaitu pemutar. Artinya pemutar di sini adalah pemecah, mempencair, yang membuat cair, atau pembuka. Al-hasab kasumbat lima sabaqa minal khata'i, bagi apa yang sudah lewat daripada kesalahan. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa definisi taubat itu adalah suatu pembuka daripada sumber yang menimbulkan kesalahan itu, sehingga dengan demikian kesalahannya akan menjadi cair. Dan sebab adanya taubat, fa inna hada, maka sesungguhnya ini yang uridu li mujarradil ismi, dia inahatnya mujarrad ismi alam, fa inna hada, maka sesungguhnya ini yang uridu li mujarradil alam, dia datang bagi sakit, perasaan sakit semata-mata, sakit yang menimbulkan penyesalan itu. Kenapa dia sakit? Karena dia tahu betapa besarnya bahaya daripada dosa. Kenapa dia sakit? Karena dia luput apa yang dia inginkan, tidak dapat apa yang inginkan. Kenapa dia tidak dapat? Karena dosa. Walidha kila, dan karena itulah dikatakan huwa narun fil qalbi taltahibu, yaitu adalah api di dalam hati, taltahabu, yang menyala-nyala. Jadi tobat itu adalah sesungguhnya nyala api yang senantiasa terbempara di dalam hati. Wasudaun fil qabidi la yash'abu la yanshaibu, dan begitu juga yang namanya tobat itu sudaun, titik terang. Pasda bima tu'mar, katanya. Pasda bima tu'mar warid al-jahilin, maka terang-teranglah menyampaikan apa yang diperintahkan pada kamu, kata daripada Umar bin Khattab ini ketika dia bertanya kepada Rasulullah,
Apakah yang disampaikan Rasulullah sesuatu yang benar? Yang benar. Terus kenapa sembunyi-sembunyi? Kalau memang benar, kenapa takut? Itu salah satu daripada usulan Umar bin Khattab yang langsung dijawab oleh Allah. Jadi Rasulullah akan melakukan sesuatu selalu berdasarkan perintah Allah. Akhirnya turunlah fasda bima tu'maru wa'rid 'anil jahilin. Itu dalam Khulasah Nurul Yakin. Dulu saya ingat ini di kelas 4 ibtidaiyah dipelajari. Kelas 4 ibtidaiyah ini. Itu. Kenapa saya ingat dia? Karena ada salah seorang teman itu dia portal, diketok. Nggak bisa mengatakan fasda bima tu'maru itu. Pasal diketok. Akhirnya jadi tertawaan teman-teman di kelas 4 ibtidaiyah. Saya masuk kelas 4 ibtidaiyah itu setelah kelas 5 SD. Yang seharusnya naik kelas 6 kan. Tapi turun kelas 4 ibtidaiyah. Ngajak kita. Yang lain-lain teman-teman itu semua naik ke kelas 6 di SD. Saya turun ke ibtidaiyah kelas 4 sendirian. Akhirnya ini saya ingat sekali. Jadi dengan demikian taubatullah sudu'un fil kabidi la yanshaibu adalah suatu titik terang yang berada di dalam hati. Hati ini, kabid ini hati. Kalau qalb itu sebenarnya hati nurani, sebenarnya kalau di dalam qalb itu hati nurani. Tapi seringkali kita sebut dia dengan hati karena dibuang nuraninya. Nah sebenarnya kalau kabid ini adalah di bagian kanan dada. Nah kemudian dalam kabid itu ada fuad ini. Waja'ala lakumus sam awal fuada. La yansaibu yang tidak bisa terbagi-bagi. Wa bi'tibari makna tarki dan karena memandang makna daripada meninggalkan kila dikatakan fi hadits taubat pada definisi taubat itu innahu khalqu libasil jafai, yaitu adalah mencopot pakaian kesia-siaan, wa nasri basatil wafai, dan memakai atau menebar hamparan-hamparan wafa, kesempurnaan. Kalau di dalam ilmu kitab yang lain, misalnya di dalam sarai kami itu ada namanya al-qabdu wal bastu. Al-qabdu wal bastu itu adalah merupakan dua keadaan perasaan yang kadang-kadang silih berganti datangnya. Di dalam berbicara tentang al-qabdu, di situ ada 3 penyebab al-qabdu. Pertama dengan sebab dosa. Yang kedua dengan sebab luputnya apa yang kita inginkan, tidak dapat apa yang kita inginkan. Yang ketiga karena kezaliman orang, karena orang menzalimi. Itu penyebab daripada kabdu. Nah kemudian bastu itu berarti lawan daripada al-kabdu. Kalau bastu itu adalah ada 3 juga sebabnya. Pertama dengan sebab kita mendapatkan pahala besar. Yang kedua karena mendapatkan keduniaan yang cukup. Yang ketiga karena mendapatkan pujian dari orang. Ini al-bastu. Baik al-bastu maupun al-qabdu itu dia datang silih berganti. Bisa, kenapa? Allah kadang-kadang memberikan qabdu kepada kita supaya kita tidak larut dalam bastu. Karena kalau kita larut dalam bastu, kita akan menjadi kufur nikmat. Sebaliknya kalau kita larut dalam kabdu, kita menjadi juga putus asa. Oleh sebab itu, Allah menjadikan kita menjadi orang yang mendapatkan dua-duanya silih berganti. Boleh jadi kadang-kadang kabdu itu lebih banyak kita alami, kadang-kadang sebaliknya bastu itu lebih banyak. Ketika kita bertobat, terjadilah perasaan lapang. Wa qala Sahl bin Abdullah, berkata Sahl bin Abdullah At-Tastari, at-taubatu tabdilul harakatil mazmumati
Yang namanya taubat itu tabdilul harakatil mazmumati, yaitu menggantikan gerakan-gerakan yang tercela, bil harakatil mahmudati, yaitu dengan gerakan-gerakan yang terpuji. Nah, itulah taubat menurut daripada Imam Sahl bin Abdullah At-Tastari. Wala yatimmu dalika, dan tidaklah bisa sempurna yang demikian itu. Tidak bisa sempurna tabdilul harakatil mazmuha bil harakatil mahmudah itu illa bil khalwati, kecuali dengan khalwat. Ini juga oleh Ibnu Athaillah dikatakan seperti itu. Khalwat wasumti. Yang kedua dengan banyak diam. Wa aklil halal, yang ketiga makan makanan halal. Ini yang akan membuat apa? Membuat kita sempurna penggantian gerakan yang tercela dengan gerakan yang terpuji. Wa ka'annahu asyara ilal ma'na at-talith, dan seolah-olah dia memberi syarat kepada makna yang ketiga minat taubat, daripada taubat itulah, yaitu PE. Wal aqawilu fi hududit taubati, dan pendapat-pendapat tentang definisi taubat itu la tanhasiru, tidak terbatas, begitu banyak. Yang penting yang tiga ini adalah ada dalam mendefinisikan taubat. Wa idza fahamta hadhil ma'ani talatata, maka jika kau paham makna-makna yang tiga ini, wa talazumah, dan yang melazimkannya, wa tartibah, dan tertibnya, arabta, niscaya kau tahu, niscaya kau pasti tahu, anna jami'a ma qila, bahwa semua apa yang dikatakan ihududiyah pada definisi taubat itu kasirun anil ihatati, yaitu menjadi singkat daripada meliputi bijami ma'aniha, dengan semua makna-maknanya, Makanya di dalam kitab-kitab lain yang kita pelajari secara singkat itu seperti yang diungkap tadi, ar-ruju'u ila syai'i ba'dal insyirafi anhu, ar-ruju'u ila Allahi ba'dal bu'di anhu, al-audu ilal haqqi ba'da tarkil haqqi. Macam-macam. Kembali kepada Allah setelah berpaling daripadanya, kembali kepada kebaikan setelah meninggalkan kebaikan itu. Wa talabul ilmi bihaqaiqil umuri, dan mencari pengetahuan tentang hakikat perkara-perkara, ahammu min talabil alfazil mujarradati, yaitu lebih penting dibanding dengan mencari lapas-lapas itu semata-mata. Artinya mengetahui hakikat daripada yang mencari ilmu tentang hakikat perkara itu lebih penting daripada hanya mencari pengertian lapas-lapasnya saja, mana-mananya saja. Sehingga kan ini maksudnya nanti kan kita lihat betapa banyak para ulama-ulama tasawuf mendefinisikan makna daripada taubat. Namun intinya nanti itu saja. Yang tiga itu adalah pertama al-ilmu, al-halu, al-fi'lu. Kemudian kembali lagi kepada syarat rukun taubat, menyesal, meninggalkan, berencana. Kemudian minta redha daripada manusia kalau dia berkaitan dengan hak adami. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa lebih penting kita mengetahui hakikat daripada taubat itu sendiri daripada kita mencari berkutit dengan tentang lapas-lapas yang mengungkap tentang masa taubat, karena semuanya nanti akan kembali kepada intinya. Nah, inilah tentang hakikat. Kemudian bayan wujubi taubati wa fadhilah, penjelasan tentang wajib bertobat dan kelebihan taubat. Jadi dalil, maksudnya dalam hal ini dalil-dalil yang akan kita lihat, kita pelajari untuk
nyatakan bahwa taubat itu wajib dan dalil-dalil tentang kelebihan bertobat. Ketahuilah olehmu anna wujubat taubati zahirun bil akhbari, bahwasanya wajib tobat itu sangat nyata dengan adanya kabar-kabar, hadis-hadis yang menunjukkan atas wajibnya tobat, misalnya seperti hadis Imam Muslim dari Agar Al-Mazni, kemudian firman Allah dan lain-lainnya. Kemudian ada hadis riwayat daripada Ibnu Majah, daripada Jabir. Kemudian ada juga hadis-hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif tentang masalah tobat ini. Wa huwa wadihun, dan dia sangat jelas. Binuril basyirati, dengan sinar basyirah. Mandaman infatahat basyiratu, di sisi orang yang terbuka basirahnya. Wasarrahallahu binuril imani sadrahu, dan telah melapangkan oleh Allah dengan sinar iman akan dadanya. Hatta iqtadarat ala ayyas'a binurihi, sehingga dia mampu untuk berjalan dengan sinarnya. Alladzi baina yadayhi, yang ada di hadapannya. Fi zulumatil jali, di dalam kegelapan kebodohan. Mustaghniyan an qaidin yaquluhu, hal keadaan dia terkaya daripada pembimbing yang menuntunnya. Fi kulli khatwatin, pada setiap langkah. Jadi dengan adanya basirah itu terbuka, kemudian dada itu menjadi lapang, maka orang itu nanti akan mampu berjalan sendirian tanpa ada yang memberikan petunjuk padanya. Sehingga ibaratkan bagi orang yang memiliki pandangan yang jeli, pandangan yang jelas, walaupun dia berjalan di atas kegelapan, apalagi dia berjalan di atas sinar, dia tidak perlu kepada penuntun. Setiap langkahnya akan bisa menghindari ini jalan lekuk, ini jalan bungkuk, sehingga dia tidak jatuh karena tersandung oleh batu besar atau batu kecil, atau mungkin dia tidak akan menginjak duri, terjatuh dalam lubang, karena dia bisa melihat secara jelas. As-saliku, maka orang yang berjalan, imma a'ma, sama ada dia orang buta. La yastaghna 'anil qaid, sama ada dia orang buta yang tidak terkaya daripada penuntun fi khatwi, pada jalannya. Artinya orang buta yang sangat butuh kepada siapa yang menuntun dia. Wa imma basirun, dan sama ada dia adalah orang yang melihat. Orang yang melihat. Yuda ila awwalit tariqi, yang dapat diberikan petunjuk kepada permulaan jalan. Summa yuhtada binafsihi, summa yahtadi binafsihi, kemudian dia bisa membimbing dirinya sendiri. Wa kadzalika annasu fi tariqid din, dan begitu juga manusia itu pada jalan-jalan agama. Yungkasamuna hadal aqsali, dia dibagi menjadi bagian-bagian ini. Hadal aqsama, bagian-bagian ini. Paman qasara, maka siapa saja yang terbatas, la yaqdiru ala mujawazati taqlid, yang tidak mampu atas melewati taklid, yaitu mengikut fi khatwatin, pada langkah-langkah, payabtakiru, maka dia akan butuh, ila ayyasma'a fi kulli kadamin, kepada bahwa dia mendengarkan pada setiap langkahnya itu nassan min kitabillah, yaitu nas daripada kitab Allah, atau sunnati rasulih, atau daripada sunnah rasulnya. Warubbama ya'udhu zalika, dan mungkin saja ya'udhu zalika fayatahayyalu, dan mungkin saja dia mengalami
kehilangan atau luput yang itu fatahayyaru, maka dia akan bingung. Jadi kalau memang dia sudah mendapatkan dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah, dia tidak mengalami kesulitan untuk melangkah sendiri. Tetapi kalau dia luput, tidak dapat dalil-dalil itu, dia akan menjadi kebingungan karena tidak ada yang memberikan dia petunjuk. Fasairu hadza wa in tala umruhu, maka perjalanan orang seperti ini sekalipun panjang umurnya, wa azuma jadduhu, dan besar jadduhu perjuangannya, muhtasarun, maka dianggap dia itu sangat singkat, wa khattahu qasiratun, dan langkah-langkahnya pasti pendek-pendek. Wa min sa'idi syarhillahi, wa min sa'idin, dan di antara orang-orang yang bahagia itu, saharahallahu sadrahul Islam, yaitu meluas, melapangkan oleh Allah akan dadanya untuk Islam. Bahwa ala nurin, maka dia di atas sinar, di atas sinar, min robain, daripada min rabi'i payatanabbah, min rabi'i daripada bunga. Ha itu nih. Oh iya betul. Ini ain, kalau ini ain. Kayaknya ain. Nah, kita baca lagi. Tadi wa min sa'idin, dan di antara orang yang mulia itu, saharahallahu sadrahul Islam, melapangkan oleh Allah dadanya untuk Islam. Bahwa ala nurin min rabbih, maka dia berarti berada dalam sinar yang datang dari Tuhannya. Fayatanabbahu bi adna isyaratin li suluki tariqin mu'awwasatin. Fayatanabbahu, maka dia berjaga-jaga, bi adna isyaratin, dengan serendah-rendah isyarat petunjuk, li suluki tariqin mu'awwasatin, yaitu untuk menjalani jalan yang lurus, wa qat'i uqubatin muta'abatin, yaitu dan memutuskan akan ukubat-ukubat, rintangan-rintangan, muta'abatin, yang melelahkan, wa yasraqu fi qalbihi nurul Quran, dan menjadi teranglah di dalam hatinya sinar Al-Quran, wa nurul iman, dan nurul iman. Ini kan di dalam hadis, mayuridillahu bihi khairan yasrah sadrahu lil Islam. Siapa saja yang Allah kendaki untuk mendapatkan kebaikan, Allah melapangkan dadanya untuk menerima Islam sebagai agamanya. Nah, dari situlah para ulama-ulama tafsir yang betul-betul membudi dalam pemahaman Al-Quran tidak akan terkecoh untuk mendengarkan orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama. Itu sekarang kan beredar di YouTube, semua agama itu sama. Karena apa? Dalam Islam itu ada orang jahat, dalam Kristen juga ada orang jahat, dalam Hindu ada orang jahat. Jadi dikatakan bahwa seolah-olah definisi agama itu adalah sebuah keyakinan yang di situ ada orang jahat. Di situ ada orang jahat. Jadi dia menggeneralisir akan pengertian agama itulah menjadi semua agama itu ada orang jahatnya, sehingga dikatakan dari situ semua agama itu sama. Dilihat dari segi penganutnya, dari segi penganutnya. Jadi ini merupakan suatu logika yang sangat-sangat fatal sesungguhnya dalam pemahaman. Kalau dia mengatakan bahwa semua penganut agama itu ada yang jahat sebagai tanda bahwa itu semua agama sama. Nah ini sebabnya logika itu sangat jahat. Berarti kullu dinin alaihi fajirun,
bahwa dinul haq, maka setiap agama yang ada penganutnya orang jahat berarti dia adalah agama yang benar. Berarti agama yang benar. Nah, ini logika semacam ini yang sangat keliru. Wa kullu dinin alaihi fajirun wa dinul haq fa kullu dinin haq. Maka setiap agama yang pasti ada padanya orang jahat berarti dia adalah agama yang benar. Gitu kan? Jadi ini adalah dari segi pengambilan natijahnya, pengambilan konklusinya adalah suatu yang sangat keliru. Nah, disitulah salah satu sebab daripada al-aghalid itu. Al-aghalid artinya sumber-sumber kekeliruan dalam logika adalah salah satunya ada namakan al-aghalidul madiyah, ada al-aghalidul suwariyah. Al-aghalidul madiyah itu adalah karena kesalahan disebabkan oleh karena salahnya mengambil materi yang dipergunakan dalam qadiyah. Sedangkan al-aghalidul suwariyah itu adalah kesalahan yang disebabkan oleh keliru dalam mencantumkan syarat-syarat daripada qadiyah. Sehingga logika dalam hal ini akan sangat-sangat penting untuk bisa meluruskan kesimpulan orang-orang yang dikatakan dirinya menjadi pikiran orang liberal untuk menjadi qadiyahnya indikator daripada agama itu semuanya sama. Itu adalah merupakan suatu keliruan. Nah, sedangkan yang menjadi penentu agama itu benar atau tidak adalah Allah. Nah, Allah di dalam firman-Nya dalam Al-Quran, ala inna dina indallah al-Islam wa man yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu. Perhatikanlah olehmu bahwa agama di sisi Allah adalah Islam. Siapa saja yang mencari agama selain daripada Islam maka tidak diterima. Wa ma fil akhirati minal khasirin. Lalu di akhirat dia termasuk orang rugi. Sehingga dengan demikian kalau kita mengatakan misalnya katakan mana pintaran mereka daripada Allah, nah, mereka lalu menyalahkan kita juga. Masa makhluk dibandingkan dengan Allah? Nah, itu namanya orang-orang yang ingin memojokkan lawan bicaranya, lawan debatnya dengan cara menjebak supaya lawan bicaranya itu bisa dikalahkan. Nah, inilah sebabnya maka generasi muda Islam sekarang ini dituntut untuk paham betul logika. Karena seringkali sesuatu yang benar itu bisa kita yakini menjadi salah ketika kita terus-menerus mendengarkan orang banyak mengatakannya, sehingga apa yang sesungguhnya benar menjadi salah. Misalnya seperti ini, Allah sudah menyatakan bahwa agama yang benar agama Islam. Siapa saja mencari agama selain Islam maka tidak diterima oleh Allah, dan di akhirat nanti dia akan termasuk orang rugi. Tetapi nanti banyak orang menyalahkan dengan alasan macam-macam, menyalahkan, terus menyalahkan, banyak sekali menyalahkan. Kita bisa mengikuti yang salah itu karena terlalu banyak orang yang mengucapkannya. Nah, itulah apa yang disebabkan oleh elit-elit global sekarang ini. Maka muda-muda Islam harus betul-betul berupaya untuk menguasai logika ini sehingga mereka tidak terkecoh oleh logika orang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa huwa li syiddati nuri batinihi, dan dia karena keras sinar batinnya yajtazi'u bi adna bayanin, maka dia merasa cukup dengan serendah-rendah penjelasan saja karena dia memang jelas. Maka annahu yakadu zaituhu yudi'u walau lam tamsas hunar, maka seolah-olah hampir minyaknya itu yudi'u akan bersinar walau lam tamsas hunar, sekalipun tidak disentuh oleh api, sekalipun tidak sentuh. Jadi minyaknya saja sudah bersinar terang, belum disentuh oleh api
api tidak perlu ada, minyaknya sudah terang. Nah itulah ibarat daripada hati yang bening dengan adanya sinar Al-Quran dan sinar iman itu. Fa'idza massathu narun fahuwa nurun ala nurin. Maka kalau minyak yang sudah bening itu disentuh oleh api, maka dia ibaratnya sinar di atas sinar. Minyak itu sendiri sudah bersinar, maka ditambah lagi dengan api, maka itu sinar di atas sinar. Yahdillahu linurihi may yasha, dan memberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala linurihi, bagi sinarnya itu may yasha. Jadi ada orang yang mengartikan lam ini adalah bermakna bi sebagai alat. Ada yang mengartikan lam ini adalah lil milik atau bermakna ilah. Jadi ada yang mengartikan binuri, yaitu dengan sinarnya. Siapa yang kehendaki, Allah memberikan siapa saja yang kehendaki dengan sinarnya itu tunjuk. Kemudian menjadi milik orang yang kehendaki. Wa hadza la yahtaju ila nassin manqulin fi kulli waqi'atin. Dan ini tidak berkehendak kepada nas yang mangkul, artinya tidak perlu kepada dalil nakli. Fi kulli waqi'atin, pada setiap peristiwa, setiap kasus tidak perlu pakai nas dalil-dalil nakli, cukup dengan dalil-dalil akli saja, dengan menganalisa apa yang ada di dalam peristiwa itu, dalam kasus itu, dengan analisa ilmiahnya itu akan ketemu nanti sebelum dia mendapatkan dalil-dalil nakli. Summa maqala paman hadza halu, maka siapa saja yang seperti ini keadaannya, idza arada ay ya'rifa wujuba taubati, apabila dia ingin untuk mengetahui bahwa dia mengetahui wujuba taubat, wujubnya taubat, fayanzuru awalan binuril basirati, maka hendaklah dia memandang terlebih dahulu kepada nur basirah, ila taubati, pada taubat. Mahia, apa itu taubat? Artinya pandang dengan sinar taubatnya, dengan sinar basirahnya. Summa ilal wujubi, kemudian kepada wajibnya. Apa makna daripada wajib taubat itu? Summa yajma'u baina makna wujubi wa taubati, maka kemudian dia menggabung antara makna wajib dan taubat. Fala yasukku fi taubatihi fi thubutihi lah, maka dia tidak akan ragu-ragu pada tetapnya itu si wujub bagi taubat. Artinya ini kita diajak pertama, ini kalau dibilang bahwa wajib itu adalah sesuatu yang sendiri, indikator sendiri, taubat indikatornya sendiri. Nah setelah itu kita gabungkan pemahaman makna daripada wajib itu dan pemahaman daripada taubat, lalu itu akan membuat kita yakin bahwa wajib bagi taubat itulah adalah tetap, tidak boleh diutik-utik. Wadzalika, dan yang demikian itu bi ayat lama bi anna makna wajib, dengan bahwasanya yang mengetahui bahwa makna wajib ma huwa wajibun fil wusuli ila sa'adatil abadi. Jadi makna wajib dalam hal ini adalah apa yang membuat kita wajib untuk bisa sampai kepada kebahagiaan yang abadi. Artinya sesuatu yang tak boleh tidak kita lakukan untuk bisa sampai kepada kebahagiaan abadi, itu berarti sesuatu yang wajib. Wan najatu min halakil abadi, kemudian selamat daripada kebahagiaan, daripada kerusakan abadi. Nah, jadi apa yang tidak boleh tidak kita lakukan untuk sampai kepada kebahagiaan abadi, apa yang tidak boleh tidak kita lakukan untuk bisa selamat daripada kebinasaan abadi, arti itulah suatu yang wajib, suatu yang wajib. Nah ini seperti di dalam ilmu mantiq. Jadi kalau yang namanya jenis itu adalah sesuatu yang tak boleh tidak ada di dalam definisi itu jenis.
Begitu juga dalam pasal, sesuatu yang tidak boleh tidak ada di dalam definisi. Maka dia berarti wajib, dua-duanya ada. Jenis dan pasal itu sesuatu yang wajib. Nah begitu juga apa yang menyebabkan kita untuk bisa sampai kepada kebahagiaan yang abadi, pasti harus ada. Begitu juga yang bisa menyelamatkan daripada kebinasaan yang abadi, tidak boleh tidak ada. Maka itu wajib menurut ahli dalam ilmu tasawuf ini. Jadi dia tidak seperti yang dikatakan dalam ilmu mantek. Nah, kalau di sini mungkin ada kaitannya dengan ilmu sulfit. Ma la yatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib apa yang tidak bisa sempurna kewajiban kecuali dengan adanya dia, maka itu merupakan suatu kewajiban juga. Misalnya ketika kita mau sholat, ketika kita sholat, maka sholat itu tidak akan bisa terlaksana kalau syarat-syarat sahnya tidak ada. Tidak menutup aurat, tidak ada waktu, tidak menghadap kiblat, tidak dalam keadaan suci. Maka satu saja tidak ada berarti tidak sempurna, berarti semuanya wajib. Karena itu merupakan syarat wajib atau syarat sah. Fa innahu laula ta'alluqa sa'adati wasyaqawati. Fa innahu, maka bahwasanya laula ta'alluqa sa'adati, kalau tidak ada hubungan akan kebahagiaan wasyaqawah dan kerugian, bifi'li syai' dengan melakukan suatu, wa tarki dan meninggalkan suatu, lam yakun liwasfihi, tidak ada bagi sifatnya bikaunihi wajiban makna, dengan keadaannya wajib secara maknawi. Wa qaulul qail, dan perkataan daripada orang yang berkata sara wajiban bil ijabi, jadilah dia itu menjadi suatu yang wajib dengan adanya ijab. Ijab pengwajiban. Hadithun mahdun, yaitu hadis mata-mata. Fa inna ma la garada lana ajalan wa ajilan, maka sesungguhnya apa yang tidak ada tujuan bagi kita, baik secara bertempo, wa ajilan dan secara segera, ipeli pada melakukannya, wa tarki dan pada meninggalkannya, pala maknan, maka tidak adalah makna listigholina bihi, bagi kesibukan kita dengannya. Artinya sesuatu yang tidak ada tujuan kita untuk diperoleh, baik secara bertempo atau secara tiba-tiba, secara instan, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak punya makna, baik pada waktu meninggalkan atau melakukannya, maka itu adalah sesuatu yang sia-sia. Tetapi kalau sesuatu itu adalah dia akan mendatangkan manfaat, mungkin manfaatnya langsung kita dapatkan atau manfaatnya itu tertunda kita dapatkan, tapi pasti kita bertemu dengan Allah. Jadi di negeri abadi, maksud di akhirat, itu tidak akan kita dapatkan hakikat kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan bertemu dengan Allah. Itu merupakan suatu kebahagiaan yang paling hakiki. Karena di dalam surga itu ada yang paling membahagiakan daripada nikmat yang didapatkan dengan pandangan, ada yang paling membahagiakan daripada nikmat yang kita peroleh dengan pendengaran, ada yang paling nikmat daripada kebahagiaan yang kita peroleh dengan mencicipi, dengan meraba dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan kebahagiaan yang berhubungan dengan penglihatan, yaitu melihat hakikat zat Allah di dalam surga. Kemudian yang paling membahagiakan yang kita peroleh daripada pendengaran adalah mendengarkan firman Allah yang mengatakan ya ibadi inni raditu bikum, itu, dan begitu seterusnya. Wa anna kulla mahjubin, dan bahwa semua yang terdinding daripadanya, bahwa yang terdinding daripadanya itu yushqi, dia menyengsarakan.
semua mensyaratkan, dia mensyaratkan. La mahalata, tidak mustahil, itu tidak mustahil, dia mensyaratkan. La mahalata muhawwilun bainahu wa baina ma yashtahi. Dia adalah sebagai pendinding antara dia dan antara apa yang ia inginkan. Mutaharrakun binaril firaqi, tetapi dia akan terbakar dengan api perpisahan, api perceraian. Wanarul jahimi dan neraka jahim. Artinya dia akan terbakar, itu sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan itu. Maksudnya terbakar di sini semakin menyala dia, semakin panas. Semakin panas dengan sebab apa? Dengan sebab dia ditinggalkan oleh apa yang dia suka, yang dia cintai. Sedangkan di akhirat nanti dia akan terbakar dengan api neraka jahim. Wa ulima annahu la muba'ida an liqa'illahi, dan dapat juga diketahui bahwasanya tidak ada yang menjauhkan daripada bertemu dengan Allah illa itba'us syahawati, kecuali mengikuti syahwat, mengikuti keinginan-keinginan nafsu. Wal unusu bihadzal alami, dan merasa jinak dengan alam ini. Arti merasa jinak dengan alam ini seperti yang kita pelajari dalam kitab-kitab itu adalah kita merasa tenang kalau kita memiliki apa yang kita butuhkan daripada materi. Misalnya apa? Sebagai orang yang menjadi kepala rumah tangga, kalau ada uang yang akan kita berikan kepada ibu rumah tangga, ada uang yang kita berikan kepada anak-anak, ada beras yang akan dimasak, kita tenang. Kita tenang. Mungkin kita khusyuk dalam berzikir, dalam bersolat, beribadah dan lainnya. Tapi ketika giliran tidak ada, maka solat kita bisa tidak khusyuk, zikir kita bisa tidak khusyuk. Nah, ini tandanya kita masih bergantung kepada alam. Kita bergantung kepada alam. Kita dikatakan unus, yaitu jinak dengan alam yang binasa ini. Wal ikbabu ala hubbi, dan menjadi berlebihan atas mencintai ma budda min firaqihi qat'an, mencintai apa yang tak boleh tidak daripada berpisahnya, meninggalkannya qat'an sama sekali. Artinya ini adalah merupakan salah satu daripada yang membuat kita menjadi tidak tenang dengan sebab kehilangan apa yang kita miliki daripada dunia. Itu berarti kita menjadi orang yang masih belum dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, kita tenang dengan sebab apa yang kita miliki daripada materi, bukan semata-mata karena Allah, berarti kita belum dekat dengan Allah. Wa alima atau wa alima al ulima annahu la muqarriba min liqa'illahi, bahwasanya tidak ada yang mendekatkan daripada bertemu dengan Allah illa qata'u ala qatil qalbi an zurufi hadzal alami, illa kecuali qata'u ala qatil qalbi, yaitu memutuskan hubungan hati an zuhrufi hadzal alami, daripada perhiasan-perhiasan alam ini. Wal iqbalu bil kulliyati, dan menghadap secara total, secara menyeluruh, secara total Allah, atas Allah. Talaban lil unusibihi, yaitu hal keadaan atau karena mencari atau untuk mencari. Lil unusibihi, supaya merasa jinak dengannya. Bidawa bizikrihi, dengan terus-menerus mengingat Allah. Walil mahabbati lahu, dan karena cinta bagi Allah. Bima'rifati jalalihi wa jamalihi, dengan mengetahui akan keagungannya dan ketampanannya. Ala qadri taqatihi, atas ukuran kemampuannya. Wa alima, kita pakai alima saja. Wa alima, dan ia mengetahui annad dunuba, bahwasanya dosa-dosa, allati hiya i'radun, yang adalah dia merupakan perpalingan. Fala yasukku bi annal insirafa,
maka tidaklah ragu-ragu pada bahwasanya bahwa berpaling antara kilbudi daripada jalan yang menjauhkan itu wajib. Itu berpaling daripada jalan yang menjauhkan itu adalah wajib. Lil wusuli ilal qurbi, supaya dia dekat, tidak merasa menyesal, walam yatawajjah, dan dia tidak merasa sakit bisa babi sulukihi, dengan sebab perjalanannya fitarikil budi, dia tidak merasa menyesal, tidak merasa sakit, tidak merasa letih dengan sebab jalannya pada jalan yang menjauhkan itu. Wa ma lam yatawajjah fala yarji, dan apa saja yang tidak menyakiti maka dia tidak kembali. Karena dia tidak merasa sakit, dia tidak mau kembali kepada apa yang sesungguhnya menyebabkan dia tidak merasa sakit. Wa makna ruju'i, dan arti pada rujuk itu apa? At-tarku wal azmu, meninggalkan dan berencana. Tinggalkan apa yang sudah menyebabkan kita dapat dosa dan berencana untuk tidak kembali lagi berbuat dosa. Wala yasukku, dan tidaklah meragukan fi annal ma'ani talatata, pada bahwasanya makna yang tiga itu daruratun fil wusuli ilal qulub, adalah sesuatu yang sangat penting pada menyampaikan kita kepada apa yang kita cintai. Wa hakadha yakunul imanul hasilu an-nuril basirah, dan seperti itulah ada iman yang terdapat daripada nuril basirah. Wa amma man lam yatasar yang tarasyah, dan adapun orang yang tidak terangkat limisli hadal maqam, kepada maqam seperti ini, al-murtabi, yaitu maqam yang sangat tinggi, zauranuhu, yaitu yang sangat tinggi, zirwati, al-murtabi zirwatuhu an hududi akfaril khalqi, yaitu peredarannya daripada batas-batas kebanyakan manusia. Artinya kalau dikumpulkan semua manusia, ada yang tingkatnya masih tingkat awam, ada yang tingkatnya adalah tingkat zahid, ada yang tingkatnya tingkat arif, ada yang sampai tingkat panah. Panah ini sudah sangat tinggi, para gaus. Nah, kemudian tingkat yang paling tinggi ialah tingkat ahlul panah, ahli panah, seperti diterangkan dalam Tanwirul Qulub tentang iman munafik, iman awam, iman arifin, kemudian iman ahlul panah itu. Maka misalnya dia mau naik dari iman munafik kepada iman awam, atau dari iman awam kepada iman arif, atau dari iman arif kepada iman ahlul panah. Tidak bisa dia, tidak bisa. Wabit taklidi wal itba'i, maka pada mengikut itu bertaklid dan itba. Sudah diterangkan bahwa taklid itu adalah mengikut secara total, mengikuti secara total tanpa mengetahui dalil orang yang kita ikuti. Sedangkan kalau itba itu adalah mengikuti, tetapi kita tahu dalil daripada orang yang kita ikuti. Kalau misalnya dalam ilmu tauhid, orang yang imannya iman taklid, kau tahu enggak Allah itu ada? Tahu. Dari mana kau tahu? Saya mengikuti guru saya. Kau tahu enggak dalil apa yang dipergunakan oleh gurumu? Enggak tahu. Nah, ini namanya taklid. Kalau mutabi atau itba, tahu enggak Allah itu ada? Tahu. Dari mana kau tahu? Yaitu guru saya yang mengajar. Tahu enggak kamu dalil apa yang dipergunakan oleh guru sehingga dia dapat mengetahui Tuhan itu ada? Saya tahu dalilnya, artinya dalil yang dipakai, walaupun saya sendiri tidak hafal dalilnya. Itu namanya mutabi. Lahu mahalun, baginya ada mustahil. Mahalu rahlin yatawassalu bihi ilan najati, yaitulah merupakan majal, katanya seharusnya majal atau mahalin? Majalu rahlin. Rabin ya? Inilah bagi. Kalau kita rabin itu berbeda memang dengan rahlin. Kalau rahlin itulah bagikan perjalanan, yaitu majalin itu adalah tahapan-tahapan perjalanan. Ya tawassalu bi ila najat minal halak, yang ia bisa sampai dengannya kepada keselamatan daripada kebinasaan. Kalau dikatakan rabin, yaitu merupakan suatu
tempat rabin ini daripada itu rahib. Rahib itu istilah daripada ulama Yahudi, sehingga ada. Jadi kalau rahbun itu adalah merupakan salah satu daripada suatu istilah tahapan-tahapan dalam sebuah tingkatan kemanusiaan. Nah, kalau rahlin ini adalah perjalanan, tapi masing-masing merupakan suatu kinayah daripada upaya untuk bisa sampai kepada selamat daripada kebinasaan. Fal yulahiz fihi qaulallahi, maka hendaklah dia mendapatkan padanya firman Allah, wa qaula rasulih dan sabda rasulnya, wa qaula salafi dan ucapan daripada ulama salaf as-salihin. Faqad qala Allah taala, maka sungguh telah berfirman Allah taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan kembalilah kepada Allah secara total, secara menyeluruh, hai orang-orang mukmin. Ini dalam ilmu nahwu, hak ini tetap dia merupakan hak harfu tanbih yang tidak diikuti dengan alif. Tidak ada aliful mamdudahnya. Tapi tetap saja ayunya adalah merupakan ayu isim mausul diiringi dengan harfu tanbih. Al-mu'minun, al pada al-mu'minun inilah merupakan al-mausul. Jadi al ismu mausulin mabniyun ala sukun fi mahalli rab'in sifatun limahali ayu, sifatun limahali ayu. Kemudian al-mu'minu dikatakan sifatun sarihatun silatu al, karena al ketika dia masuk pada isim fi'il, kepada isim mustaq, pada isim fi'il, kemudian isim maf'ul, kemudian sifat musabahah, maka semuanya al itulah al-mausul. Seperti ja'a daribu, ja'a daribu bukan daribunya yang jadi fa'il tapi alnya. Begitu juga di sini. Bismillahirrahmanirrahim misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, yang menjadi sifat di situ adalah mahal hal. Sedangkan rahman itulah sifatun sarihatun silatu al. Rahim begitu juga. Al ismu mausulin mabnun ala sukun fi mahalli jarrin sifatun saniyatin lil lafzil jalalah, kemudian rahimi sifatun sarihatun silatu al. Nah, karena dia kalimat rahman dan sifat rahim itu dia termasuk isim mustaq, itu termasuk wasfiyah. Supaya apa? Kalian itu bertobat la'allakum tuflihun, agar kalian menang, agar kalian mendapat menang. Wa hadza amrun 'alal umumi, dan ini merupakan perintah secara umum. Wa qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah yang taubat yang benar-benar, yang bersih maksudnya, dan nasuha. Al-ayat wa makna nasuha, dan makna daripada nasuha itu al-khalisu, yaitu yang bersih, lillahi ta'ala, yaitu karena Allah Ta'ala semata-mata, khalian anisyawa'ibi, yang sunyi daripada campuran-campuran, tidak ada campurannya apapun, pokoknya semata lillah. Makhudun minan nusfi, kalimat nasuha itu diambil kalimat nusfu. Wa yadullu ala fadli taubati, dan ayat-ayat ini menunjuk atas keutamaan daripada taubat. Wa yadullu ala qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawabin. Oh, jadi kalau yang dua itu merupakan dalil wajibnya taubat, sedangkan yang ini innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, itu adalah merupakan fadilah daripada taubat. Sungguhnya Allah sangat suka terhadap orang-orang yang bertobat dan sangat menyukai orang-orang yang pembersih. Wa qala alaihi salatu wasallam, bersabda Rasulullah SAW, at-taibu habibullahi, yang bertobat itu adalah kasih Allah. Wat-taibu minadz dzambi, dan orang yang bertobat daripada dosa, kamal la dzambalahu, sebagaimana orang yang tidak punya dosa baginya. Kalau di dalam kitab yang sedang saya tulis itu, Syafa'ul Ma'rifah di Zakail Mudrikah, itu di situ ada beberapa kalimat. Mantaba, misalnya mantaba zafaro, malam yaqul khasaro, siapa saja yang bertobat akan menang, siapa saja yang tidak bertobat akan rugi. Kemudian mantaba sa'ida, malam yaqul fasada, siapa saja yang bertobat akan bahagia, siapa saja yang tidak bertobat akan rusak. Itu ada beberapa yang saya tulis itu, jumlah kalimat-kalimat itu sebagai
kata-kata bijak yang menunjukkan fadilah daripada taubat. Itu ada 7 kalimat satukan di situ di dalam kitab yang sedang saya tulis ini yang namanya Safaul Ma'rifah Bizakail Mudritah. Artinya kejernihan daripada marifat kita itu akan bergantung dan kecerdasan pikiran, sedangkan alat mendapatkan ilmu itu mudrikah. Qala Rasulullah SAW dan bersabda Rasulullah SAW, Allahu afrahu bi taubatil abdil mu'mini. Allah itu maha gembira, maha senang. Atau kalau kita jadikan sebagai takdir, diri ada perbandingan, lebih gembira bi taubatil abdi, dengan taubatnya seorang hamba al-mu'min, mir rajulin nadzala fi ardin, yaitu daripada seorang yang turun di sebuah bumi, dawiyatin mulikatin ma'hu, kemudian sebuah bumi yang bisa merusak, ma'hu rahilatuhu, bersamanya ada kendaraannya, alaiha ta'amuhu, di atas kendaraan itu ada makanan-makanannya, wasyarabuhu, dan ada minuman-minumannya, fawada'a ra'sahu, maka dia menaruh kepalanya karena lelah, dia istirahat, panama naumatan, lalu dia tidur sebagaimana kebiasaan orang tidur nyenyak, pastaikazo, ini dia pakai pa, tidak mengatakan summa. Ini kan kalau pa itu ditarkib, watakib, kalau mengatakan summa litakib watarahim, berarti kalau dia pakai pa di sini adalah tidur sebentar nyenyak, tapi dia langsung bangun, jaga. Kalau dia pakai summa, lama, tidurnya lama. Waqad zahabat rahilatuhu, dan sungguhnya telah hilang kendaraannya. Fatalabaha, maka dia pun mencarinya. Hatta idza shtaddat alaihi al-harbu, sehingga apabila bersangatan atasnya rasa panas, wal asuna, rasa haus, au masya Allahu, atau apa yang hendak oleh Allah, qala arji'u ila makani, apakah saya akan kembali kepada tempat saya, alladzi kuntu bihi, yang adalah aku tidur padanya, fa'anamu, saya tidur, hatta amuta, sampai saya mati. Nah itu sampai begitulah. Ya biar sudah, kalau begini saya kembali saja ke tempat tidur saya supaya saya mati. Awada'a ra'sahu, maka dia menaruh kepalanya ala sa'idi, atas lengannya, dia mudah supaya dia mati. Pastaikaza, kemudian dia bangun, padahal dia itu ingin mati karena dia sudah putus asa, tidak dapatkan apa-apa daripada apa yang hilang itu. Lalu dia bangun, fa idza rahilatuhu indahu, maka tiba-tiba kendaraannya itu berada di sisinya, alai, atasnya, zaduhu wa sarabuhu, di atas kendaraan itu ada bekalnya dan ada minumannya. Ini perumpamaan. Kalau memang terjadi seperti itu, kemudian orang ini sangat gembira, sangat senang menemukan apa yang sudah putus asa dia untuk mendapatkannya, lalu dia temukan, pasti sangat gembira. Allahu Ta'ala asyaddu farhan, maka Allah Ta'ala lebih keras menjihad kesenangannya bitaubatil abdil mu'mini, dengan taubatnya seorang hamba yang mukmin, min hada, daripada laki-laki ini bi rahilatihi, yang bertemu dengan kendaraannya itu. Tapi ba'dil alfaz, dan pada sebagian lafaz, qala min syiddati farhihi, daripada sangat senangnya Allah Ta'ala, idza arada syukrullah, apabila dia berkehendak itu syukur Allah terhadap Allah, ana rabbuka wa anta abdi. Itu artinya karena terlalu gembiranya sampai dia lupa kata-katanya. Saya mengatakan ana abduka wa anta rabbi sebenarnya, tapi dia mengatakan ana rabbuka wa ana abdi, saya ini Tuhanmu ya Allah, dan engkau adalah hamba saya. Nah ini karena dia senang, dia terlalu senang, jadi dia lupa kata-kata yang harus dikatakan, akhirnya terbalik. Yang seharusnya mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana abduka, engkau Tuhanku dan
saya adalah hamba engkau. Itu seharusnya dikatakan, tapi dia balik karena senangnya. Nah, kemudian kalau dibandingkan kesenangan orang yang menemukan apa yang hilang ini dibandingkan dengan senangnya Allah melihat hambanya yang kembali, maka jauh lebih senang Allah daripada orang yang menemukan apa yang, sehingga diibaratkan misalnya ada seorang baru dia nikah dalam keadaan bulan madu yang begitu penuh kecintaan, sedang menggebu-gebu cintanya pada istrinya, tiba-tiba istrinya hilang. Apa? Dibawa oleh, kalau istilah dulu kan boboro ya. Boboro itu biasanya kadang-kadang dia beroperasi antara maghrib dan isya. Banyak dulu anak-anak yang hilang. Oleh patokan dia dipukulkan belai, kemudian dipukulkan juga itu kleo. Baru anak ini ditemukan. Nah misalnya kalau ada seorang itu disembunyikan oleh jin istrinya sampai berminggu-minggu, akhirnya dia sangat merasa rindu ingin untuk mendapatkan istrinya. Di saat dia berputus asa, tiba-tiba dia bertemu dengan istrinya, maka begitu senang dia, sangat gembira, dia sangat senang. Nah kalau dibandingkan kegembiraan orang ini dan kegembiraan Allah yang melihat hambanya kembali bertobat daripada dosa-dosanya, maka jauh lebih berlipat-lipat senangnya Allah. Ini termasuk padilah daripada taubat. Nah ini adalah termasuk mukadimah daripada bayanu wujubi taubati wa fadliha. Qala wa yurwa anil Hasani qala lamma taba Allah azza wa jalla ala Adam alaihi salami hana'athul malaikatu wa habbata alaihi Jibril wa Mikailu alaihim assalamu faqala ya Adamu qarrat ainuka bi taubatillahi alaika. Ya, nanti kita lihat bagaimana ucapan selamat apa malaikat terhadap Nabi Adam. Jadi dulu Nabi Adam itu pernah bernazar, kalau dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dia akan memotong sebagian daripada anggotanya. Itu. Dia nazarnya itu. Akhirnya begitu diterima, dia berpikir, mana yang harus potong? Kalau dipotong, saya potong jari-jari tangan saya, itu kan kelihatan dan tidak nggak seimbang, nggak stabil satu yang lain. Akhirnya baru dia hitan dirinya. Itu asal usul daripada hitan itu. Asal usul daripada hitan adalah nazar daripada Nabi Adam. Makanya begitu diterima tobatnya dia hitan diri Nabi Adam. Tapi apa dia Allah Adam? Ini adalah asal usul daripada hitan. Menurut satu riwayat adalah sebab Nabi Adam bernazar kalau dosanya terampuni dia akan memotong anggota tubuhnya. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa